Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, innal hamdalillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Ketika Quran mensifati Allah, bagus apa tidak? Mensifati Nabi, dan ketika mensifati manusia pada umumnya, disifati apa? Tukang makan minum. Makanya ayatnya, ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Wahai kalian manusia, makanlah segala yang dihasilkan di bumi, yang penting halalan thayyiba. Jadi untuk Allah luar biasa Quran mensifatinya. Quran mensifati Nabi luar biasa. Begitu nyifati saya, nyifati Pak Umar, nyifati Pak Yusuf, nyifati kita semua. Apa perintahnya? Makanlah, minumlah apa yang ditumbuhkan oleh bumi, yang penting halal thayyibah. Nah, inilah yang akan kita lanjutkan sebenarnya, bahwa ternyata ketika Al-Quran menyebut manusia dengan 3 bahasa, pertama al-basor, yang kedua al-insan, yang ketiga an-nas, itu semua konotasinya negatif semuanya. Konotasinya negatif semuanya. Apa saja sifat-sifat negatif yang Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan dalam Quran? 1. Manusia itu dikatakan oleh Al-Quran lemah, dha'ifa. Yuridullahu ayyukhaffifu ankum wa khuliqul insanu dha'ifa, lemah. Jangan dikira kalau kita sudah angkat barbel, ikut binaraga, perutnya apa? Nanti keliru lagi. Dia itu kuat, tidak. Saya punya data orang binaragawan akhir hidupnya bagaimana, sakit apa yang diderita. Cuma nggak enak aja menyebutnya. Coba.
Jadi manusia itu sekuat apapun lemah. Jadi lemah secara fisik, juga lemah secara kejiwaan. Kenapa lemah secara kejiwaan? Karena manusia itu hampir tidak berdaya untuk mengalahkan hawa nafsunya. Makanya jiwa manusia itu mayoritasnya itu di bawah mutmainah. Kalau tidak mulhimah, lawamah, amarah. Yang mutmainah ini pun nggak stabil kadang-kadang. Kadang-kadang kita bisa menyabari satu persoalan, di kasus yang lain bisa menyabari. Yang kedua, dzalika bi annahum kadzabu bi ayatina wa kanu anha afilin. Yang demikian itu karena mereka mendustakan ayat kami dan mereka senantiasa lalai. Jadi manusia disifati oleh Al-Qur'an yang kedua, lalai. Kadang sama istrinya aja lupa. Siapa itu? Jadi lupa, apalagi punya utang. Kemarin ada kajian fikih, ada pertanyaan fikih. Kalau orang di dunia punya utang, terus dia lupa, apakah di akhirat dituntut? Itu enggak dituntut. Kenapa? Lupa. Karena dalam fikih dapat rukhsah itu 4 golongan. Anak-anak sampai dia balik. Orang gila sampai sembuh. Orang lupa sampai dia ingat. Karena yang punya piutang nggak nagih-nagih, ya dia merasa pede aja kemana-mana. Kenapa? Nggak ada utangnya. Lupa. Dilupakan oleh Allah. Itu nggak bisa dituntut di akhirat. Makanya kalau punya utang nggak mau dituntut, lupalah. Tapi jangan pura-pura lupa. Jangan pura-pura lupa. Karena manusia itu sifatnya adalah pelupa, lalai dia. Makanya seringkali lalai. Dan kelalaian yang terbesar adalah amnesia rohani. Apa itu yang disebut amnesia rohani? Itu kalau dalam perspektif sufistik ya. Kita itu hadir dari tempat yang jauh, Pak. Perjalanan 50.000 tahun itu goncangannya luar biasa. Untuk ketemu dengan tubuh kita, itu ditiupkan dari tempat yang jauh. Luar biasa. Ketemu dengan tubuh begitu lahir, menangis atau tertawa? Bayi menangis itu hanya bisa dipadamkan, didiamkan dengan suara sebutan Allah Subhanahu wa taala. Sampai dia akhirnya masuk kanak-kanak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, berkarir dari bawah sampai puncak, tapi tidak mengenal Tuhannya dengan baik. Itulah kelalaian terbesar. Bahkan sampai wafatnya dia lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Karena manusia itu sifatnya lalai. Meskipun nanti ada penetralisirnya, Yang ketiga, manusia itu dikatakan oleh Al-Qur'an, ya saya sebenarnya susah menyebutnya tapi harus saya bahasakan karena bahasa terjemahnya begitu. Bahasa jahula itu diterjemahkan dengan bodoh. Terjemahnya begitu. Innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Bodohnya apa? Membanggakan sesuatu yang bukan miliknya, merasa memiliki sesuatu padahal dia tidak punya apa-apa. Nah itu. Makanya manusia itu dianggap sebagai bodoh. Perintah tidak dikerjakan, larangan malah dilakukan. Yang keempat, manusia itu penakut, gampang khawatir. Pasti sehebat apapun kita khawatir. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu tiba-tiba khawatir tentang masa depan, khawatir ingat mati, apa yang dilakukan? Penetralnya, obatnya apa? Ya itu kalau yang jawaban benar secara umum doa. Doanya apa itu maksudnya? Jangan sampai nanti begitu khawatir langsung Allahumma barik lana fi makan lagi. Jadi yang diajarkan oleh Al-Quran itu singkat sebenarnya. Saya kadang-kadang itu begitu khawatir, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cuma titik sampai di situ sebenarnya. Nanti ada teks kalam ulama, ada yang menisbahkan pada hadis ni'mal maula wa ni'man nasir. Tapi kalau teks Quran hasbunallah wa ni'mal wakil. Selesai. Yang kelima, gampang sedih.
Manusia itu diciptakan oleh Allah gampang sedih. Sedikit-sedikit sedih. Beberapa hari nggak lihat matahari, sedih. Jalanan kena banjir, sedih. Mati lampu, sedih. Ingat makan lauknya ikan kering, sedih. Kenapa nggak dapet tehnya? Jadi manusia itu gampang sedih. Yang keenam, tergesa-gesa. Wa yadu'ul insanu bisyarri du'aahu bil khairi wa kanal insanu ajula. Ajula itu diterjemahkan bersifat tergesa-gesa. Bahkan sifat kita itu kalau berdoa, maunya begitu berdoa langsung ada. Kayak lampu Aladin, diusap-usap muncul langsung ada. Maunya begitu. Karena manusia itu sifatnya adalah tergesa-gesa. Tidak usah tergesa-gesa. Kalau itu rezeki kita pasti sampai kepada kita. Nggak mungkin rezeki kita jatuh ke orang lain. Kalau itu rezeki orang lain, nggak mungkin mau jungkir balik pun jatuh ke kita. Nggak mungkin. Udah, jangan tergesa-gesa. Khusyuklah, tumakninahlah, tenanglah dalam hidup ini. Yang ketujuh, kita habiskan supaya nanti ganti tema. Manusia itu suka membantah. Jadi kalau diberitahu silahkan bertobat, dari tadi tobat. Saya tuh pernah menyaksikan orang membantah. Karena pengalaman saya sebagai pembimbing haji yang saya takuti, ini rahasia ini Pak. Kalau saya bawa jamaah, yang paling saya takuti itu apa? Karena kita ikut sertifikasi masalahnya. Ketika dosa itu menjelma dalam realita, itu pasti munculnya adalah musibah. Saya ulangi, saya contohnya bawa 48 orang di bus. Tiba-tiba terjadi kecelakaan, ban kempes. Sudah diperbaiki, jalan lagi, muncul lagi kerusakan. Terus saya pidato, Bapak Ibu, kayaknya kita harus beristighfar. Karena kenapa kok beruntun musibah terjadi. Itu ada orang nyeletuk, ini bukan masalah istighfar Pak Ustadz, profesionalitas. Coba bayangkan, dia orang keren dia ngomong seperti itu. Saya langsung, kan dalam keadaan ikhram, saya hanya astagfirullah saja. Karena yang saya takuti, kalau kesalahan yang ada di dalam bis itu, jamaah itu menjelma dalam realita, nampaknya itu pasti musibah. Yang ke-8, suka berlebih-lebihan. Kalla innal insana layatgha, berlebih-lebihan. Yang ke-9, pelupa. Yang ke-10, berkeluh kesah. Yang ke-11, kikir. Jadi manusia itu kikir. Seperti anak-anak. Ada anak-anak sampai, nak sini nak, ini saya kasih gula-gula 100 biji, diterima. Terus 1 jam kemudian, saya minta gula-gulamu 1 biji aja. Jangan, karena ini gula-gula milik saya. Padahal 100 biji gula-gula itu dari saya. Nih 100 biji gula-gula. 1 jam kemudian minta 1 biji aja, nggak dikasih. Begitulah manusia. Dikasih harta, ya Allah berikan kekayaan, dikasih kekayaan. Diminta 2,5%. Jangan, banyak sekali. Jadi manusia itu memang sifatnya seperti itu. Dan yang terakhir, manusia itu suka berangan-angan. Sehingga penetralnya, nanti penetralnya di episode berikutnya. Padahal saya sudah mau mengkonsep tentang Quran. Nah, nanti kita ngaji tafsir ya. Ngaji tafsir Quran surah Ali Imran 159. Coba dicek-cek itu, karena itu kejadian yang memilukan atas Rasulullah SAW. Ya, peristiwa demi peristiwa, tapi luar biasa stamina kesabaran Rasulullah SAW. Saya kira ini sehingga kita bisa membandingkan Al-Quran mensifati Allah, Al-Quran mensifati Rasulullah, Al-Quran mensifati manusia dengan sifat yang jauh panggang dari api. Tapi kita berusaha untuk bagaimana bisa mendekati Rasulullah SAW. Terima kasih, mohon maaf kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.